Hati nurani murni. Pertanyaan 1. Manfaat hati nurani. Apa manfaat hati nurani yang murni? Fungsi hati nurani adalah sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk, pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. 2. Hati nurani menurut Alkitab. Apa yang dimaksud dengan hati nurani yang murni menurut Alkitab? Hati nurani merupakan kesadaran batiniah yang bersaksi kepada kepribadian kita mengenai betul atau salahnya tindakan kita. Hati nurani yang murni memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah kepada Allah dan kehendaknya atau perintah Roh Kudus di hati kita. Hati nurani kita adalah bagian utama dari roh kita. Jika hati nurani kita salah, kita tidak dapat mempunyai roh yang baik, seolah-olah roh kita mati, karena hati nurani adalah bagian utama dari roh kita. Hati nurani adalah media Tuhan dalam mewahyukan dirinya. Harus mempunyai hati nurani yang baik, agar kita dapat melatih roh kita dengan baik. 3. Cara memiliki hati nurani murni. 1. Dengan darah anak domba Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Dengan mengakui segala sesuatu secara jujur, maka hati nurani akan menunjukkannya di bawah terang Tuhan. 3. Kita perlu berjalan dalam terang, datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengannya, agar memiliki kepekaan terhadap setiap dosa, pelanggaran, kekeliruan yang kita lakukan disingkapkan. 4. Kita perlu mengaku dosa kita, karena Tuhan setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:7-9. 5. Kita perlu menyelesaikan sesegera mungkin segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan setiap saat, dengan darah Kristus dan mengakuinya, sehingga hati nurani kita dapat tetap murni dan peka. Kepekaan hati setiap orang memiliki kadar yang berbeda-beda dan itu wajar. Setiap orang dibekali dengan perasaan dan logika yang sama, tapi bagaimana setiap orang menggunakannya akan berbeda sesuai cara hidupnya sehingga membuat selalu ada orang-orang yang peka secara emosional atau merespon sesuatu dengan intuisinya. Ada juga yang tidak peka alias cenderung cuek bahkan acuh tak acuh sikapnya. Tentunya orang ini tipe manusia yang belum dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki kepekaan seringkali menunjukkan tanda yang berbeda dalam hidupnya. Berikut ini tandanya, cek dirimu apakah kamu orang yang peka? 5 tanda orang yang memiliki kepekaan dalam memahami isi hati orang lain. 1. Memiliki intuisi yang kuat. 2. Memahami bahasa tubuh. 3. Sensitif melihat perubahan. 4. Memiliki empati yang kuat. 5. Suka menolong dan murah hati. Hubungan antara roh dan hati nurani. Sebagai orang Kristen kita tidak sependapat dengan Carl Rogers dan psikolog-psikolog yang mengembangkan teori mereka dan dasar peranggapan bahwa manusia hakikat baik. Kita percaya bahwa setiap orang berdosa dan kurang kemuliaan dan Allah. Roma pukul 3:23. Kita percaya akan adanya dosa asal, di mana setiap orang dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Mazmur 51:7, sehingga tanpa diperdamaikan dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus manusia tidak dapat memikul tanggung jawab hidup mereka. Oleh karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaan namanya, Kolose pukul 1:15-22, mungkin manusia bisa memikul tanggung jawab untuk hal-hal yang sepintas kelihatan baik, tetapi di luar keselamatan di dalam Kristus segala yang tersebut tidak mempunyai nilai kekal dalam kehidupan manusia karena dikerjakan di luar konteks tanggung jawab yang sesungguhnya pada Allah dan sesama. Disinilah kita sebagai orang-orang percaya berkenalan dengan dimensi-dimensi hidup manusia yang tidak dikenal oleh ilmu psikologi pada umumnya. Pengakuan akan hakikat manusia yang berdosa, membimbing kita ke dalam pengenalan yang lebih mendalam tentang manusia itu sendiri. B. Apakah dosa asal itu? Apakah setiap orang dilahirkan dengan handicap bakal psikis dan fisik? Mungkin ya, tetapi dosa asal tidak tergantung pada kondisi fisik dan psikis, atau setiap orang diciptakan dengan kualitas dosa asal berbeda, sehingga ada orang yang lebih mudah mengontrol dosa asalnya daripada orang-orang lain. Mustahil. Alkitab menyaksikan bahwa kehadiran dosa asal ditandai dengan separation dan alienation, keterpisahan dan keterasingan, dari Allah. Roma pukul 1:21 mengatakan meskipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak ingin menyembah dan memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka lebih suka mencari ilahnya sendiri dan bahkan menyembah menurut kemauannya sendiri. Kejadian 6:5, Yesaya 53:6, Mazmur 53:3-4. Jadi, terlepas dari kondisi fisik dan psikisnya ternyata setiap orang memiliki akar dan bakat dosa. Lalu di mana akar itu tertanam kalau tidak pada fisik dan psikisnya? Jelas, tidak ada yang lain bahwa akar dan bakat dosa itu tertanam dan tumbuh menyebarkan pengaruhnya dari inti hakikat kehidupan manusia yaitu rohnya, yang manusia sebagai peta dan gambar Allah adalah makhluk yang mempunyai roh, makhluk rohani yang punya kemampuan berkomunikasi dan bersekutu dengan Haliknya. Kejadian 27, Ayub 32:8, Amsal pukul 20:27, Pengkhotbah 12:7. Terlepas dari persekutuannya dengan Allah maka roh manusia pada hakikat mati. Efesus pukul 5:14, Yakobus pukul 2:26. Sebaliknya dalam persekutuan dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, roh manusia menemukan kehidupannya yang kekal. 2 Korintus pukul 4:16, Tesalonika pukul 5:23. Paulus dalam 2 Korintus pukul 4:16
menegaskan bahwa kondisi roh manusia tidak terikat dan tidak tergantung pada kondisi fisik dan psikisnya. Roh manusia adalah satu-satunya unsur dalam hidup manusia yang mempunyai nilai kekal dalam pengertian tidak pernah menjadi lebih tua atau lebih muda. Tidak heran setiap orang termasuk seorang bayi pun harus dan dapat mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan tahta penghakiman Allah. Allah menciptakan manusia dari dua unsur yaitu fisik dan spirit, Kejadian 2:7. Allah Fidak menciptakan apa yang dunia modern sebut dengan jiwa dari unsur yang tersendiri. Jiwa adalah tanda kehidupan, gejala kehidupan, dari fisik dengan perlengkapannya yang sangat kompleks itu. Oleh sebab itu perlengkapan fisik yang berbeda, lebih kompleks, maka jiwa manusia tidak sama dengan jiwa binatang. Terlebih pula jikalau jiwa binatang adalah tanda atau gejala kehidupan dari fisik semata-mata, maka jiwa manusia adalah tanda atau gejala kehidupan dari tubuh yang dihidupi roh. Oleh karena itu manusia tidak sama dengan binatang. Manusia jiwanya begitu kompleks karena mengekspresikan roh yang selalu fisiknya. Misal, cimpanse makin mau mencoba membebaskan dirinya dan keterikatan hukum fisiknya. Roh manusia begitu bebas sehingga gangguan fisik dan psikis seringkali tidak melumpuhkan kondisi spiritnya. Binatang makin kompleks perlengkapan fisiknya, misalnya cimpanse, makin kompleks pula gejala-gejala kejiwaannya, seolah-olah binatang dapat berpikir, merencana dan sebagainya, padahal semuanya itu cuma gejala dari insting yaitu mekanisme hukum fisik yang kompleks. Tubuh fisik baik manusia maupun binatang merupakan sel-sel kehidupan, tubuh memiliki kehidupan pada dirinya sendiri dan mempunyai hukumnya sendiri. Tetapi tanpa subjek yaitu roh maka kehidupan itu berakhir pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mengarahkan untuk tujuan yang lebih tinggi daripada memenuhi kebutuhan fisik demi kelangsungan hidupnya saja. Jadi roh manusialah yang menentukan arah dan tujuan kehidupan fisiknya, bahkan warna dan wujud dari psikisnya. Roh manusialah yang seharusnya menentukan alasan dari setiap respons dari fisik terhadap pengalaman-pengalaman dengan dunia di luar dirinya. Konflik-konflik yang merugikan dan proses terciptanya, gejala-gejala kejiwaan, yang destruktif dengan sendirinya timbul dan akan terus-menerus berkembang jikalau predisposing dan precipitating faktor bakat dan pencetus, untuk gejala-gejala itu ada pada orang yang rohnya masih terjerat dengan dosa asal sehingga, bagaimanapun sempurnanya respons-respons yang mekanistik dan fisik, tidak akan terarah untuk tujuan kemuliaan haliknya. Disinilah manusia membutuhkan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yaitu peristiwa pembaharuan total, 1 Korintus 5:17, yang dimulai langkah demi langkah dari satu titik penentu yaitu kelahiran baru, Yohanes 3:3-8, atau kelahiran dalam roh yang kudus. Roh Kudus memang tidak memperbaiki atau datang untuk mengganti kondisi fisik dan psikis yang tercemar dan rusak oleh dosa. Karena Roh Kudus datang untuk membebaskan inti hakikat kehidupan manusia yaitu roh manusia dari ikatan dosa. Supaya dengan roh yang sudah dibebaskan dari dosa, manusia dapat memuliakan haliknya secara bertanggung jawab, membiarkan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Galatia 5:16, mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Yohanes 4:2, bersaksi bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Roma 8:16, berarti ia adalah ahli waris dari milik Allah. Hidupnya terarah untuk membebaskan seluruh ciptaan Allah dari belenggu kesia-siaannya supaya memuliakan haliknya. Roma 8:20. Dengan pembebasan roh manusia dari dosa, seharusnya mata, fisik dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Allah. Mazmur 119:18, selera, psikis, dapat mengecap dan menikmati firman Allah. Mazmur 119:103, akal, fisik dan psikis dapat mengerti kebenaran firman Allah. Yohanes 14:26. Pukul 16:12-13, Yohanes 5:20, pikiran atau mind, fisik dan psikis dapat terbuka akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Lukas 24:25. Efesus 1:17, dan hati, psikis, dapat mengenal dan percaya akan kebenaran firman Allah, tidak menganggapnya sebagai kebodohan. 1 Korintus 2:14. Sayang sekali realitanya tidak selalu demikian. Pekerjaan Roh Kudus seringkali terhalang, meskipun roh manusia sudah dibebaskan dari dosa asal, seringkali roh manusia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengarahkan seluruh tubuh dan jiwanya untuk memuliakan Allah. Disinilah kita mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah, Matius 26:41b, roh manusia mempunyai will, punya kehendak untuk menurut pimpinan Roh Kudus, tetapi tubuh menghambat. Catatan ilmu psikologi tidak berbicara tentang roh yang berkehendak, tetapi berbicara tentang will itu pada dirinya sendiri. Mereka mempertanyakan, apakah will merupakan fungsi dari consciousness, kesadaran, atau sebaliknya consciousness adalah ekspresi dari will? Apakah will terjadi oleh karena adanya insting dan impuls? Apakah will terjadi oleh karena adanya ide? Apakah will merupakan hasil kerja dari salah satu bagian dari otak? Bagaimana will berhubungan dengan emosi, intelek, dan sebagainya? Macam-macam riset telah dilakukan, dan macam-macam teori telah dibuat, tetapi semuanya itu hanya sampai pada taraf menganalisa gejala-gejala dari will manusia yang kompleks tanpa berhasil menemukan sesungguhnya sumber dari will yang
Misal kaum sensasionalis mengatakan sebenarnya tidak punya sumber, subjek, yang ada bahwa will hanyalah kerja dari syarat saraf sensori atau indera yang kadang-kadang menghasilkan ide, selera, dan sebagainya. William James dengan teori ideomotornya menyimpulkan bahwa will adalah gejala yang muncul sebagai akibat langsung dari adanya motor activity dalam tubuh. Dengan adanya stimulan pada syarat saraf di otak, peristiwa terjadinya persepsi dan atensi, maka lahirlah ide. Dari ide muncullah will. Dari pandangan William James inilah, kaum behavioris mengatakan bahwa will manusia adalah produk dari stimulus dari luar maupun dalam diri orang yang bersangkutan, sehingga manusia tidak perlu bertanggung jawab dalam tingkah laku moralnya. Sigmund Freud dengan psikoanalisa-nya menyebutkan tentang 3 bentuk will yaitu id, ego, dan superego. Ego bagi Freud bukan will yang independen. Sebagai objek dari pengalaman hidupnya, ego cuma menerima dan menuruti rangsangan dari id, insting, dan seringkali harus mengalami konflik-konflik dengan will dari superego. Ahli-ahli ilmu jiwa memang sudah mencoba menyebutkan the self, si aku, sebagai sumber dari will, tetapi tanpa berhasil menyelesaikan masalah apa itu sebenarnya. Seperti misalnya, teori dari Mary Calkins yang disebut The Imperious Self An Introduction to Psychology, Macmillan 1901. Teori G.F. Stout yang disebut Three Levels Manual of Psychology, Hinz and Noble 1899, dan teori dari Wilhelm Wundt yang disebut The Freedom of Will, Lectures on Human and Animal Psychology, Macmillan 1912. Psikologi tidak dapat menemukan sumber dari will, sehingga banyak tingkah laku manusia yang tidak dapat dianalisa secara tepat dan tidak dapat ditemukan titik pertanggungjawabannya. Lain halnya dengan Alkitab, yang dengan jelas menunjuk bahwa roh manusialah sumber dari will yang utama di samping 2 sumber will yang lain yaitu ARATIO yang disebut physical will, pertimbangan akal. Hal ini merupakan physical law yang berpusat di otak yang terbentuk melalui proses pengalaman belajar terus-menerus dari manusia. B. Hati nurani atau yang disebut psychological will. Apa hati nurani dan bagaimana hubungannya dengan roh manusia dalam persoalan will? Hati nurani adalah salah satu realita psikis manusia, produk dari pengalaman belajar sejak dalam kandungan. Meskipun demikian, sebagai makhluk yang mempunyai roh, maka manusia bukan cuma objek melainkan subjek dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, makin dewasa manusia maka hati nuraninya pun makin menjadi prinsip-prinsip pertimbangan kebenaran yang tersendiri, sumber will yang tersendiri. Itulah yang kita kenal dengan psychological will atau kehendak jiwa, yang kadang-kadang harmonis dengan kehendak roh, tetapi seringkali saling bertentangan. Alkitab menyaksikan bahwa hati nurani diberikan pada setiap orang sebagai general revelation, wahyu yang umum, untuk mengenal kebenaran-kebenaran Allah secara umum, Roma pukul 1:21, pukul 2:18. Di samping itu, Alkitab menyaksikan bahwa hati nurani manusia dapat dilumpuhkan dan dimatikan, misal, kasus Hymenaeus dan Alexander dalam 1 Timotius pukul 1:19. B. Hati nurani manusia dapat menjadi lemah, sehingga tidak berfungsi dengan baik sebagai sumber will yang dapat dipercaya, jikalau kekurangan pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Misal, kasus orang yang lemah iman yang melihat orang-orang Kristen makan makanan yang dipersembahkan pada berhala, 1 Korintus 8:9-10. C. Hati nurani dapat dikuatkan, Efesus pukul 1:18, D. Hati nurani dapat disucikan oleh Roh Kudus, Ibrani pukul 9:14. E. Tanpa special revelation, wahyu khusus dari Allah, maka hati nurani tidak mengenal kebenaran yang mutlak, 1 Korintus 2:14-16. D. Roh dan hati nurani adalah 2 hal yang tidak sama, meskipun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau Alkitab menyebut tentang roh manusia, maka itu menunjuk pada the self, si aku, sebagai subjek yang bisa memakai baik pertimbangan ratio, pertimbangan suara hati nurani maupun apa saja untuk mengambil keputusan. Roh manusia bisa independen dari hati nurani, tetapi bisa juga dependen. Alkitab menyaksikan. Roh manusia bisa menolak suara hati nuraninya, misal, kasus Hymenaeus dan Alexander di atas. Kasus Raja Agripa dalam Kisah Para Rasul 26:28, yang hati nuraninya tersentuh oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, tetapi rohnya menolak. B. Roh manusia bisa mempertimbangkan dan memanfaatkan sumbangan hati nuraninya. Misal, kasus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Yohanes 8:9, yang tersentuh hati nuraninya sehingga tidak berani merajam perempuan berdosa itu. C. Roh manusia bisa dikuasai oleh hati nuraninya, dan ini bisa berarti P. Positif, yaitu bagi mereka yang hati nuraninya sudah disucikan Roh Kudus, sehingga hati nurani bisa menjadi pembimbing yang baik. Kisah Para Rasul 23:1, Roma 9:1, 2 Korintus pukul 1:12, Ibrani pukul 9:14, yaitu bagi mereka yang hati nuraninya belum disucikan. N. Negatif oleh Roh Kudus, sehingga hati nurani belum menjadi ujung lidah Roh Kudus. Titus pukul 1:15, orang yang bersangkutan tidak dapat membedakan antara suara Roh Kudus dan suara hati nuraninya sendiri. Dalam diri tiap manusia ada 3 sumber will, kehendak, dan manusia harus dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Tanpa roh manusia, sumber will yang utama, diperbaharui oleh Roh Kudus, maka hati nurani dan ratio tidak dapat menjadi sumber will yang dipertanggungjawabkan.
DIILHAMI diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat, dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1 Bank DKI 13923149576. AN, Holy Spirit, 2, Bank BCA 5790408642. AN, Esron P. Panggabean STH. Not jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Transfer antar bank, dapat masukkan, nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer dan kode bank DKI 13 kali. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin doa kesembuhan. Doa pelepasan kunjungan orang sakit. Ibadah open house, office kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah, 24 jam. Konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit https://gereja _holy_tanda_holy_spirit_ministry.basens.site_. Alat perpanjangan Tuhan, dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12, nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi, 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654 khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat, sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum DPP CMC DKI Kabid Hukum siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Google Maps Esron dan partner Biro Hukum URL klik link.